Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di hari yang tenang pada tanggal 13 Juli 2010, saat itu seorang pria bernama Acong sedang melewati jalan tanah terpencil dan melewati beberapa rumah kosong yang berada di Desa Sunji, Provinsi Shandong, Cina. Karena memiliki urusan penting dan harus segera tiba di desa sebelah, sehingga untuk menghemat waktu dia pun menempuh rute tersebut yang jarang dilewati orang-orang. Di pertengahan jalan tiba-tiba dia mencium aroma busuk yang menyengat. Walaupun pada awalnya tidak peduli, namun ketika bau tersebut semakin tajam, karena penasaran Acong pun segera mencari sumber bau tersebut yang berasal dari sebuah sumur tua dengan diameter 90 cm. Karena matahari masih terang, dia bisa melihat ada sesuatu yang tersangkut di dalam sumur. Dengan menyalakan korek api, Acong pun berusaha mengintip ke dalam dan sangat kaget saat melihat sepasang kaki manusia yang menjulur dari dalam kegelapan. Dengan berlari dia pun mencari penduduk setempat yang segera menghubungi polisi. Polisi yang tiba di TKP menyadari jika sumur itu terlalu sempit dan sulit untuk mengeluarkan jasad tersebut. Sehingga dengan bantuan warga desa serta eskavator, mereka pun membongkar sumur tersebut dan berhasil mengeluarkan jasad tanpa merusaknya. Jasad yang dalam keadaan polos itu milik seorang pria dengan usia sekitar 30 hingga 40 tahun, tinggi badan 183 cm dan berat diperkirakan 90 kg. Selain telah mengalami pembusukan, wajahnya dalam keadaan rusak parah. Korban diperkirakan tewas sejak 3 bulan hingga setahun sebelumnya. Menurut forensik, penyebab kematian akibat luka benda tumpul di kepala serta wajah yang dipastikan merupakan korban pembunuhan. Melihat kondisi tanpa berpakaian, bentuk luka, barang-barang korban yang hilang, serta lokasi penemuan di tempat terpencil, polisi meyakini jika semua telah direncanakan dengan baik yang bertujuan agar korban tidak bisa dikenali. Namun si pelaku yang sangat sempurna ternyata meninggalkan satu barang bukti berupa kapak yang dibuang di dasar sumur. Hanya saja setelah diperiksa, kapak tersebut sangat bersih tanpa sidik jari maupun DNA si pelaku. Kapak itu terlihat berbeda dari kapak pada umumnya karena dibuat secara khusus dan dilengkapi dengan penguat logam yang mencegah kepala kapak terlepas dari gagangnya. Hanya ada satu toko di daerah Shanghai yang menjualnya. Namun saat ditanyai, si pemilik toko mengatakan telah menjual barang tersebut sebanyak 13 buah yang penjualan terakhir terjadi pada Desember 2009. Tetapi sayangnya, dia tidak ingat siapa pembeli terakhirnya. Berdasarkan keterangan forensik, korban diperkirakan meninggal sekitar Januari 2010 dan bisa saja bukanlah pembeli terakhir sebagai pelakunya. Karena telah terjual sebanyak 13 buah, kemungkinan di antara 12 pembeli lainnya juga harus dicurigai. Tidak ingin menunggu lama, polisi pun berusaha mencari jalan lain dengan memeriksa daftar orang hilang di daerah tersebut, yang salah satunya bernama Siuan dan dilaporkan sebagai orang hilang sejak Maret 2010. Walaupun perkiraan forensik dan waktu Siuan hilang tidak sesuai, tetapi mereka tetap memeriksanya hingga menemukan petunjuk baru. Sesampainya di sana, polisi pun memberitahu tentang penemuan jasad tersebut pada istri Siuan yang sebut saja bernama Ling. Namun berdasarkan ciri-ciri tubuh, Ling mengatakan jika jasad yang ditemukan bukanlah suaminya. Menurut wanita itu, Siuan menghilang pada 9 Maret 2010 dan beberapa hari sebelum menghilang, dia sempat mengirim mobil miliknya untuk dicat di sebuah bengkel. Bagi Ling hal tersebut cukup aneh karena mobil itu dibeli belum setahun dan tidak mengalami kerusakan pada catnya. Namun dia tidak sempat bertanya karena Siuan telah lebih dulu menghilang. Ketika polisi mendatangi bengkel tersebut, karyawan yang bertugas mengatakan jika setelah Siuan mengantar mobil dia tidak pernah lagi menjemputnya karena mobil itu memakan tempat
Mereka pun meletakkannya di kaki bukit yang berada di sebelah bengkel. Walaupun tampak tidak terurus dan terbengkalai, tetapi mobil merah itu dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya tanda-tanda bekas tabrakan. Ketika salah seorang polisi memeriksa ke bagian dalam dan membuka bagasi, dia menemukan banyak daun-daun kering yang pada salah satu daun terdapat noda darah yang setelah diperiksa dinyatakan bukan milik Si Yuan. Karena hal ini, polisi yang awalnya menduga jika Si Yuan merupakan korbannya, kali ini mulai berpikir jika mungkin saja Si Yuanlah pelakunya. Mereka pun mulai menyelidiki pria itu dengan memeriksa catatan panggilannya. Dan di waktu sekitar perkiraan kematian korban, Si Yuan tampak rutin menelpon dua orang pria yang berasal dari Tianjin bernama Baosan dan Ban Li. Polisi pun mendatangi Baosan dan berhasil menemuinya. Pria itu mengaku jika mereka saling mengenal karena pernah melakukan beberapa pekerjaan untuk Si Yuan, tetapi dia menyangkal telah membunuhnya. Karena tidak punya alasan menangkap Baosan, mereka pun memutuskan untuk mendatangi rumah Ban Li. Tetapi sesampainya di sana rumah dalam keadaan kosong, yang menurut keluarganya, Ban Li tidak pulang sejak berbulan-bulan yang lalu. Setelah pergi untuk bekerja ke Shandong bersama Baosan yang merupakan teman akrabnya. Dan terakhir kalinya mereka berbicara dengan Ban Li pada tanggal 24 Januari. Saat polisi menanyakan ciri-ciri fisik pria itu, keluarganya memberitahu jika Ban Li berusia 32 tahun dan bertubuh besar dengan tinggi 183 cm. Mendengar hal ini, polisi yang kaget meminta DNA dari salah satu keluarga Ban Li yang setelah diperiksa cocok dengan DNA milik pria itu. Beberapa hari setelahnya, polisi kembali menemui Baosan dan membawanya ke stasiun untuk diinterogasi. Mereka mempertanyakan mengapa sebagai teman yang pergi bersama-sama, Baosan justru tidak pernah melaporkan tentang hilangnya Ban Li. Pada awalnya Baosan mengaku jika setelah pekerjaan mereka di Shandong selesai, Ban Li memutuskan pulang sendirian yang mungkin saja setelahnya dia mendapatkan pekerjaan lain. Namun setelah didesak serta diperlihatkan foto-foto jasad Ban Li dan catatan telepon di antara mereka yang terakhir kalinya terjadi pada 24 Januari, pada akhirnya pria itu pun menceritakan segalanya. Hanya saja apa yang dikatakannya justru membuat polisi semakin pusing. Si Yuan yang telah menikah dan memiliki 3 orang anak, menjalankan usaha peternakan ayam serta ladang yang cukup besar di desanya yang terletak di Kabupaten Sanghe, Provinsi Shandong. Walaupun memiliki hutang, tetapi dia tidak pernah dikejar-kejar oleh debt collector. Penghasilannya cukup besar, bahkan sanggup untuk membeli sebuah mobil. Si Yuan memiliki seorang teman bernama Ben Ling yang merupakan pemilik toko karangan bunga. Ben Ling juga memiliki bisnis lain dalam mengurus upacara pemakaman, mengurus sertifikat kematian serta melakukan kremasi jenazah. Dan Ben Ling seringkali menyumbangkan uangnya untuk peternakan milik Si Yuan. Sama seperti Si Yuan, Ben Ling juga telah menikah dengan istrinya yang cantik serta semok bernama Hong Xia. Tetapi walaupun Hong Xia bertubuh montok dan suka pakai baju haram, ternyata hal tersebut tidak cukup untuk membuat suaminya betah di rumah. Menurut orang-orang, rumah tangga mereka tidak harmonis karena Ben Ling ketahuan memiliki wanita simpanan. Hal ini membuat Hong Xia marah dan ingin bercerai karena selain berselingkuh, wanita itu mengaku jika Ben Ling suka melakukan KDRT. Namun di balik kisruh rumah tangganya, secara diam-diam Hong Xia juga berselingkuh dengan Si Yuan. Pada awalnya mereka tidak saling mengenal, namun bisa saling kenal melalui teman Si Yuan yang bernama Chung Xiang. Dan Si Yuan lah yang menjadi alasan terkuat bagi wanita itu untuk segera bercerai. Tetapi sayangnya kisah asmara mereka tidak berjalan mulus seperti Pak Syahrini. Karena Ben Ling tidak akan semudah itu melepaskan istrinya dan mereka selalu bertengkar setiap kali Hong Xia membahas tentang perceraian. Merasa sia-sia, dia pun mengadukan hal ini pada Si Yuan yang menyadari jika Ben Ling merupakan satu-satunya penghalang terbesar bagi cinta mereka yang murni, suci dan wangi bagaikan bunga bangkai. Karena Hong Xia tidak ingin bercerai secara hukum,
Dia dan Siwan sepakat untuk menyingkirkan Benling, tetapi akan melakukannya dengan menggunakan bantuan orang lain. Mereka pun menemui Chung Xiang yang mengenalkan pada Baosan dan Banli yang merupakan pembunuh bayaran dari Tianjin. Tanpa banyak bertanya, kedua pria itu setuju melakukan pekerjaan tersebut dan sepakat dengan bayaran sebesar 200 juta yang akan dibayar setelah pekerjaan selesai. Untuk menjalankan rencananya, keduanya segera melakukan perjalanan ke Shandong. Rencana pertama adalah mengikuti mobil Benling dan menabraknya, seolah-olah pria itu tewas akibat kecelakaan mobil. Namun Benling yang menyadari sedang diikuti, dengan cepat berkendara ke area yang ramai, hingga kedua pembunuh itu tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut. Mereka pun kembali menyusun rencana, yang kali ini dibantu oleh Hang Xia, yang memberitahu di mana dan apa aktivitas Benling sehari-hari. Sebulan setelahnya mereka meletakkan bom waktu di mobil Benling, yang sesaat sebelum bom meledak, pria itu justru keluar dari mobil untuk membeli minuman. Benling yang masih berada di dalam toko, seketika kaget saat melihat mobilnya hancur berkeping-keping. Dalam percobaan ketiga pada bulan November, mereka kembali memasang bom. Untuk menghindari kegagalan sebelumnya, kali ini mereka menggunakan bom yang menggunakan remote. Tetapi keduanya kembali kecewa ketika tanpa sengaja Benling menemukan benda tersebut dan membuangnya. Hal ini membuat kedua pembunuh itu merasa gagal karena Benling hanyalah seorang pedagang bunga yang tidak memiliki bodyguard namun sangat sulit untuk dilenyapkan. Sedangkan Benling sendiri setelah 3 kali mengalami percobaan pembunuhan yang gagal mulai merasa paranoid. Dia pun memberitahu saudarinya yang justru bertanya, apakah dia memiliki musuh, saingan bisnis, atau pernahkah dia menyakiti seseorang. Setelah berpikir panjang, pria itu memastikan jika dirinya baik-baik saja tanpa pernah punya masalah dengan siapapun. Sayangnya saat itu Benling tidak melapor pada polisi karena dirinya tidak terluka dan kembali menjalani hari-hari seperti biasa dengan kewaspadaan semakin meningkat. Mendengar kegagalan orang-orang suruhannya, Siwan tentunya merasa kecewa karena telah mengeluarkan uang sejumlah 80 juta yang digunakan untuk biaya operasional, perakitan bom, sewa kamar, dan uang makan mereka. Walaupun berkali-kali mengalami kegagalan, namun Baosan dan Banli tidak mau pulang dengan tangan kosong. Kali ini, mereka berbalik memeras Siwan dan mengancam akan memberitahu Benling tentang perselingkuhan serta rencana pembunuhan. Siwan yang ketakutan pada akhirnya mengalah dan bersedia menambah bayaran sejumlah 300 juta untuk kembali melanjutkan rencana tersebut. Di sisi lain Siwan yang tidak terima mulai memikirkan rencana untuk balas dendam. Dia pun mengadu domba agar Baosan dan Bali bertengkar yang berakhir dengan saling menghabisi. Siwan pun menemui keduanya secara terpisah sambil mengatakan jika mereka ingin mendapatkan uang secara penuh, maka mereka harus menyingkirkan rekan satu timnya. Selain itu dengan matinya salah satu dari mereka, maka semua rahasia akan terjaga dengan aman dan pemenangnya akan membawa uang lebih banyak daripada harus dibagi dua. Baosan dan Banli yang sama-sama tidak tahu pada akhirnya berhasil masuk dalam jebakan Batman. Dan di tanggal 24 Januari, keduanya bertemu dengan alasan akan membahas rencana baru untuk membunuh Benling. Sesaat setelah pembicaraan terjadi, keduanya mulai bertengkar yang berakhir dengan Baosan membacok Banli menggunakan kapak yang sebenarnya akan digunakan untuk membunuh Benling. Ketika Baosan menemui Siwan, pria itu tentunya sangat kaget karena awalnya dia menduga jika Banli yang berbadan kekarlah yang akan jadi pemenangnya. Saat Baosan meminta Siwan membantunya membuang jasad Banli, pria itu pun tidak bisa menolaknya. Mereka membawa Banli menggunakan mobil milik Siwan yang setibanya di sana. Setelah melepaskan pakaian Banli, mereka pun melempar pria itu ke dalam sumur bersama dengan kapak tersebut. Di tempat yang berbeda, mereka membakar pakaian itu. Dan setelah mendapat uang yang dijanjikan, Baosan pun segera pulang kembali ke Tianjin.
Berdasarkan pengakuan tersebut, polisi segera menangkap Hongxia dan Chungxiang atas tuduhan kaki tangan. Sedangkan Siwan yang hilang entah kemana diumumkan sebagai buronan polisi. Polisi yang menduga Siwan berada dalam pelarian merasa kesulitan untuk menemukan pria itu. Selain tidak berhasil melacak keberadaannya, mereka juga tidak menemukan adanya jejak transaksi baik pada rekening bank, KTP serta ponselnya. Semua orang yang mengenalnya juga mengatakan jika terakhir kalinya mendengar kabar dari pria itu sekitar akhir 2009 atau awal 2010. Dan karena kurangnya petunjuk, kasus ini pun tersendat selama beberapa tahun. Dalam masa-masa ini, Baosan, Hongxia dan Chungxiang mulai menjalani persidangan. Yang setelahnya, Hongxia divonis hukuman penjara 11 tahun, Chungxiang 8 tahun, dan Baosan divonis hukuman mati dengan masa penangguhan selama 2 tahun. Namun selama menunggu eksekusi dilaksanakan, pengadilan tinggi memberi keringanan dengan syarat jika Baosan berkelakuan baik, maka hukumannya akan kembali ditinjau. Setahun setelahnya, polisi yang masih mencari keberadaan Siwan kembali memeriksa catatan telepon milik pria itu. Di sana mereka menemukan pesan yang dikirim pada semua anggota keluarga serta kerabat yang mengatakan jika dia pergi untuk menghindari hutang dan akan kembali dalam waktu 2 tahun. Polisi memperhatikan jika pesan tersebut tidak ditulis dalam dialek lokal serta tidak menggunakan bahasa daerah yang biasa digunakan Siwan, yang menurut polisi sepertinya pesan tersebut ditulis dan dikirim oleh orang lain yang berpura-pura sebagai Siwan. Walaupun selama penyidikan polisi mengetahui bahwa Siwan memiliki hutang, tetapi tidak mungkin dia kabur hanya karena uang. Terutama peternakannya cukup menghasilkan dan pria itu bahkan sanggup membeli mobil. Untuk mencari tahu, polisi pun menemui Baosan di penjara. Tetapi dia bersikeras mengaku tidak tahu karena setelah mendapat uang dari Siwan, dia segera kembali ke Tianjin dan tidak pernah bertemu lagi. Hal ini juga dikuatkan oleh para tetangganya yang mengatakan jika sejak kembali dari Shandong, Baosan tidak pernah lagi keluar dari kampungnya. Setelahnya mereka mendatangi Hongxia untuk menanyakan hal yang sama. Tetapi wanita itu menolak bicara karena mengira jika polisi hanya memanfaatkannya untuk menangkap Siwan. Namun ketika polisi memberitahu bahwa kemungkinan Siwan telah meninggal, Hongxia pun mulai buka mulut. Menurut wanita itu, Siwan kabur karena khawatir jika jasad Banli ditemukan. Dan dalam pelarian, dia pun menghubungi saudaranya untuk membantu mengelola peternakan. Selain itu, Hongxia juga menyatakan kecurigaan serta meminta polisi untuk menyelidiki Benling suaminya. Dengan informasi tersebut, polisi pun menemui Benling yang saat diinterogasi menyangkal kecurigaan polisi. Namun ketika polisi memberitahu bahwa Banli tewas akibat adu domba yang dilakukan Siwan, tanpa sadar pria itu berkomentar jika cara Baosan membunuh sangat bodoh karena membuang jasad Banli ke sumur tua yang pada akhirnya ditemukan oleh seseorang. Menurutnya jika dirinya yang berada di posisi Baosan, maka dia akan menyeret Banli ke tempat kremasi dan membakarnya hingga jadi abu agar tidak bisa ditemukan oleh polisi. Perkataan Benling semakin menguatkan kecurigaan polisi yang sangat yakin jika pria itu telah membunuh Siwan yang selama ini mereka duga melarikan diri. Benling tentunya sangat bisa melakukan hal tersebut karena selain menjual bunga, pekerjaan lainnya adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakaman termasuk juga melakukan kremasi. Cina memiliki aturan yang ketat untuk melakukan kremasi dengan mewajibkan rumah sakit mengeluarkan surat kematian apabila ada pasien meninggal yang akan dikremasi, termasuk harus mendapat izin baik dari pihak berwenang desa serta kepolisian yang tentunya akan tercatat dalam daftar setiap tempat kremasi. Karena hal ini, polisi mulai memeriksa setiap dokumen kremasi yang terdaftar pada bulan Maret 2010 di beberapa kota terdekat. Di rumah duka Laoling, mereka menemukan fotokopi SIM
dari seorang pengantar jenazah yang walaupun namanya berbeda, tetapi fotonya mirip dengan Ben Ling. Dalam KTP tersebut, nama si pengantar jenazah tertulis sebagai Zhao Ji, yang setelah diselidiki walaupun menggunakan nama palsu, tetapi semua jenazah yang pernah diantarnya untuk kremasi merupakan jenazah resmi dengan akta kematian asli. Mereka pun mengambil sidik jari yang menempel pada buku tamu yang diisi oleh Zhao Ji palsu. Dan setelah diperiksa, sidik jari, contoh tulisan tangan serta tanda tangannya semua cocok dengan milik Ben Ling. Selain KTP palsu, polisi kembali menemukan kejanggalan pada catatan kremasi yang terdapat di 2 tempat. Ada satu nama terdaftar sebagai Mujia, seorang kakek berusia 78 tahun yang dikremasi di rumah pemakaman Kabupaten Sanghe pada 12 November 2009. Tetapi anehnya, nama Mujia kembali tercatat untuk kremasi yang dilakukan pada tahun 2010. Polisi pun menanyai keluarga Mujia yang mengkonfirmasi jika sang kakek dikremasi pada tahun 2009, yang artinya nama Mujia telah digunakan oleh Ben Ling untuk mengkremasi jasad Siwan. Dan keesokan harinya, Ben Ling pun ditangkap saat sedang berada di toko bunganya. Yang terjadi sebenarnya, pada awalnya Ben Ling dan Siwan bergaul cukup akrab. Namun semua berubah ketika mengetahui perselingkuhan istrinya. Agar lebih yakin, Ben Ling pun mulai melacak kegiatan Hongxia, termasuk meminta riwayat panggilan telepon ke perusahaan telepon. Yang dari sanalah Ben Ling menemukan bukti perselingkuhan di antara istri serta teman baiknya. Dan hal inilah yang menyebabkan tentang keinginan istrinya untuk bercerai serta tagihan telepon yang melonjak tinggi. Di tanggal 9 Maret 2010 saat musim dinginnya ekstrim, dengan alasan mobilnya mogok di dekat jalan rumah duka, Ben Ling pun menghubungi Siwan untuk membantunya. Sesampainya di sana, Ben Ling yang ditemani selingkuhannya bernama Wenxi mulai mengkonfrontasi Siwan tentang perselingkuhannya dengan Hongxia, dan keduanya mulai bertengkar hebat. Mereka bertengkar di toko bunga milik Ben Ling yang berada di dekat rumah duka yang juga dikelolanya. Ben Ling memukul Siwan dengan menggunakan sebuah tongkat kayu yang membuat pria itu terjatuh pingsan di atas sebuah sofa. Mereka pun membawa Siwan ke ruangan belakang sambil menunggunya untuk bangun. Namun beberapa jam kemudian, Ben Ling dan Wenxi kaget ketika menemukan Siwan telah meninggal. Panik dengan keadaan tersebut, satu-satunya cara yang terpikir oleh Ben Ling adalah melenyapkan jasad Siwan dengan cara kremasi, sekaligus membuang sofa di depan toko yang terkena noda darah. Ben Ling yang sudah berpengalaman dalam kremasi jasad mendatangi kantor desa untuk mengatakan jika dia telah kehilangan salah satu sertifikat kematian, sehingga dia pun diberi sertifikat yang masih kosong yang diisinya dengan nama Mojia agar bisa mengkremasi jasad Siwan tanpa ketahuan. Sesampainya di rumah duka, Ben Ling menyerahkan sertifikat palsu itu karena dia telah terbiasa mengantar jasad untuk dikremasi, sehingga staf yang menerimanya tentu saja tidak curiga. Mereka membiarkan Ben Ling dan Wenxi masuk untuk melakukan kremasi. Sambil menunggu proses berlangsung, dia pun menggunakan ponsel Siwan untuk mengirim pesan pada semua anggota keluarga pria itu, yang mengatakan jika dia menghilang untuk sementara waktu karena memiliki hutang. Setelah kremasi selesai, mereka segera pergi dari sana dan membuang abu Siwan dari atas jembatan Sanhua yang di bawahnya mengalir sungai Majia. Walaupun Ben Ling mengaku telah membuang sofa tersebut, tetapi polisi mendapat info dari Hongxia yang mengaku pernah melihat suaminya membawa sebuah sofa ke rumah mereka. Mereka pun menemukan sofa itu di sudut ruangan dengan bercak darah yang masih menempel, dan setelah diperiksa dinyatakan cocok dengan DNA milik Siwan. Pada polisi, Ben Ling mengaku tidak tahu jika dirinya pernah menjadi target pembunuhan yang direncanakan Siwan, sehingga di awal-awal kematian pria itu dia sempat merasa bersalah. Namun di saat Hongxia, Chun Xiang dan Baosan tertangkap akibat konspirasi tersebut, seketika rasa penyesalannya menghilang
dan Benling pun tidak pernah lagi mengungkit-ungkit tentang kematian si Yuan. Namun serapi apapun dia menyembunyikan rahasia, pada akhirnya semua terbongkar hanya karena Benling terlalu percaya diri yang membuat lidahnya terpeleset hingga ketahuan polisi. Dalam persidangan di tanggal 25 April 2014, Benling pun divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Wenxi divonis 9 tahun penjara. Akibat kisah cinta serta dendam yang rumit serta berbelit-belit, pada akhirnya pemerintah Cina menerapkan aturan yang lebih ketat terkait kremasi jenazah serta pemeriksaan akta kematian di negara itu. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.